Halo semuanya, di sebelah gue adalah istri gue yang di rumah ini. Emang di luar ada? Dan setelah kita menikah selama 4 bulan, alhamdulillah gue udah hamil. Wow. Dari dulu deh kalau hamil mah. Enggak, jadi Anissa ini baru saja hamil. Gimana ya ngomongnya? Anissa ini lagi hamil memasuki minggu ke dokter 8. Jadi usia kandungannya 2 bulan. Ini supaya kalian gak usah repot-repot ngitung. Kan biasa kalau ada artis-artis hamil terus difoto gitu kan. Terus komennya tuh banyak tuh. Perasaan nikahnya bulan ini. Kok kandungannya udah gini? Hamil duluan kan pasti kayak gitu ya. Nah kita nggak hamil duluan, kita hamil belakangan. Tadinya kita nggak mau ngomongin soal, kita taunya udah lama ya. Sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu. Tapi di IG kita nggak post, di YouTube kita nggak bikinin videonya. Karena kita tuh nggak pengen, ya pamali juga nggak sih, maksudnya usia kandungan masih awal-awal terus tiba-tiba kita gembar-gembor gitu kan. Jadi yaudah kita santai dulu aja. Sama kayak kita mau menikah dulu kan, ya udah kan kita mau nikah, kita juga diem-diem aja gitu, nggak kita omong-omongin gitu. Yang penting persiapannya dulu lancar. Persiapannya rapi. Lamaran bahkan ya waktu itu ya, lamaran kita nggak ngomong ke siapa-siapa, nggak ditaruh IG, nggak taruh YouTube. Dan seperti yang terjadi ketika lamaran, tiba-tiba beritanya ada di lambe turah, ya kan? Kita tuh kayak rahasia kita tuh nggak bisa bertahan lama gitu loh. Iya. Tapi gimana pun juga ya dunia udah kayak gini sekarang gitu. Maksudnya ya inilah dunia yang sekarang gitu. Misalnya karena gue bikin karya yang publik lihat, ya maka ada kemungkinan ya orang ngomongin gitu. Jadi ya akhirnya berita soal kehamilan Anissa ini pertama kali orang-orang tahu malah justru dari lambe turah ya. Itu nggak salah temennya Anissa lagi ada acara bareng Nisa, terus dia videoin Anissa terus ngomong, Bumil, kamu sih pakai ngasih tahu dia kamu hamil, bilangnya kamu buncit gitu. Jangan. Bilang aja kamu apa sih namanya, busuk lapar lah. Astagfirullahaladzim. Enggak kan misalnya. Ini aku pakai bilang-bilang ke orang gitu. Aku hamil. Dia temen deket aku kan. Temen dari mana? Temen deket, maksudnya dia kita sering event bareng, terus pernah trip bareng. Selebgram lah gitu ya. Terus aku tuh pas dia Instastory, aku nggak ngedenger apa-apa dia ngomong apa. Jadi aku cuma ketawa-ketawa doang kan di video itu. Tapi bukan salah dia juga, maksudnya iya, kamu nggak ngasih tahu bahwa jangan ngomong-ngomong ya gitu. Iya, aku nggak ngomong gitu juga. Jadi bukan salah teman kamu yang Instastoryin dan akhirnya di repost lambe turah, bukan itu juga. Jadi bukan salah lambe turah juga secara ya emang gitu kerjaannya gitu. Jadi kan. salah aku. Salah. Secara nggak langsung. Salah aku yang menghamili kamu. Iya. Gue mau ceritain ini dulu ya, kan mumpung orang juga udah tahu kan. Akhirnya ya mau nggak mau kan aneh masa diomongin tapi kita nggak ngomongin gitu. Akhirnya ya udahlah kita bikin video YouTube ini ya kan. Sekalian siapa tahu dari sini dapat banyak AdSense untuk membayar biaya persalinan. Karena kan makin mahal loh. Iya, tadi kan Kereta dorong bayi aja sekarang berapa? 10 juta ada kali. iya, aku pengen Iya kan? sih yang itu Beb. Kayak Kalau nggak salah ada kereta bayi yang 3M. Iya itu kereta bayinya mereknya BMW i8 terus pakai krom-krom gitu. Punyanya Atta Halilintar. Gue mau ceritain dulu nih awalnya. Jadi awalnya banget dulu kan kita tuh sebenarnya pengen banget punya anak ya kan. benar. Dari setelah nikah langsung gitu kan. Waktu itu kita bahkan sampai ke dokter ya untuk bilang, dok nih gimana caranya biar cepet. Terus dokternya malah kayak udahlah biasa juga setahun itu Ngetawain dulu gitu. Ya, ngapain kesini orang baru 2 bulan apa? 2 bulan Baru 2 bulan nikah. Udah pengen buru-buru mau program mau apa gitu kan. Biasanya dia kasih tahu dalam setahun itu biasanya kemungkinannya cuma 70% ya atau 60%. pokoknya dokternya ngasih tahu dalam setahun aja nggak 100% pasangan itu punya anak, dalam 2 tahun juga gitu. Jadi udah santai aja, nikmatin dulu pernikahannya. Nanti kalau setahun masih susah juga, ya baru datang. Nanti kita kasih program apa segala macam gitu. Tapi biasanya kata dokter juga kalau misalnya mau program itu nggak langsung kayak ada tindakan segala macam sih, dia harus ngubah pola makan kita, Iya, yang gitu-gitu harus ya. baik-baik dulu. Jadi kemarin kita sempat dikasih tips juga sih, Iya. makannya sehat buat aku sama Bang Diki. Kopi ya, gue disuruh ngurangin kopi kata dokternya. Udah nih pulang dari dokter, gue agak bandel sih, sesekali masih minum kopi 2 gelas gitu. Relatif jarang lah gitu. Terus Anissa nggak tahu ngapain. Pokoknya tiba-tiba di suatu pagi gue lagi mau syuting Suca di Indosiar. Si Anissa tiba-tiba
tiba-tiba datang nyamperin gue, terus dia bilang aku hamil gitu. Apa gimana sih? Ngomongnya gimana? Mau ceritain akunya dulu. Lupa deh. Iya, kamu gimana? Pas pertama kali aku tes, aku ngerasa kayak, tau gak sih anak SMA yang aku hamil. Iya, deg-degan gitu kan. Kan kayak aku bingung ngasih tahu mamaku gimana ya. Oh iya aku lupa. Oh, pas tes dan akhirnya hasilnya positif hasilnya ya kan. positif. Oke, kamu telat. Terus kamu tes sendiri. Ya, yang aku tahu sih pas pagi itu aku mau berangkat syuting Suca. Kamu tiba-tiba bilang kamu ngasih lihat test pack-nya. Terus ini artinya apa? Aku bilang kan. Terus kamu bilang kalau 2 garis tuh hamil gitu. Oh, berarti kamu hamil dong? Iya. Oh, ya udah aku berangkat ya. Terus aku pergi syuting. Parah banget. Nah, masalahnya adalah Anissa tuh ngomong ke gue pas gue lagi mau syuting gitu. Nggak mungkin banget gue batal syuting. Jadi gue tuh bingung banget. Maksudnya gue langsung mikir, oke, dari hasil tes pack itu hamil. Berarti ini harus dipastiin ke dokter ya kan. Terus gue bilang ke Anissa, pokoknya cari dokter apapun yang ada di mana namanya, di dekat rumah gitu. Kita ada KMC ya, Kemang Medical Center kan ada klinik Obgennya. Di sana pokoknya karena urgent banget harus pastiin ini beneran hamil apa enggak gitu dari tes pack. Pas gue syuting sama Mas Eko Patrio, gue juga balik nanya Mas Eko gitu. Mas Eko, kalau tes pack itu udah ada 2 garis tuh udah bener pasti hamil nggak nih orang gitu kan? Terus katanya iya hamil, dia bilang kayak gitu. Itu udah 99% gitu. Jadi gue bolak-balik nelponin nanyain gimana dan akhirnya di Obgen beneran ya positif hamil ya. Aku tuh ngetesnya tuh nggak cuma 1 tapi ada 2 test pack. Oh, Karena test aku packnya sendiri kayak agak deg-degan sih pas dilihat di test pack pertama itu ada 2 garis tapi yang di bawah itu samar. Cuma aku ingat Kak Vendriana, istrinya Bena Kribo, itu tuh waktu pas kehamilan Zaika dia positif juga tapi hasilnya samar tapi udah positif. Nah, gue sampai karena gue pengen tahu, gue juga ikutan tes pack, gue kencing di test packnya dan 2 garis juga. Setelah kehamilan itu terbukti benar gitu kan, gue ngomong ke nyokap ya, kita ajak mereka makan, ke nyokap bokap gitu, bahwa mama dan papa akan jadi kakek dan nenek ya kan. Adik-adik gue mereka bakal punya ponakan dan akhirnya ya keluarga jadi udah pada tahu, kita jagain. Nah tapi deg-degan terus nih. Waktu itu masih ada kantong janin doang ya? Iya, masih ada kantong janin dan janinnya belum kelihatan, bahkan detak jantung semuanya tuh belum ada. Iya. Jadi kita masih ngejagain itu sih. Iya, masih deg-degan gini, mudah-mudahan gak ada masalah gitu. Karena banyak cerita di kehamilan awal tuh yang paling rawan kan, paling rentan. Terus akhirnya ke dokter berikutnya, janinnya sudah ada, ya kan? Dan lagi-lagi gue gak bisa nemenin karena gue syuting. Udah berkali-kali. Iya, dokter tuh kenapa nggak buka malam aja sih, jam 11 malam, jam 12 gitu ya? Akunya juga ngantuk kali, Pak. Terus abis itu pas yang datang ketiga, ternyata jantungnya sudah berdetak dan lagi-lagi gue nggak ada di sana, nggak bisa dengerin. Suaranya bagus banget, Beb. Itu kayak gimana ya, kayak ada sesuatu di dalam perut. Kalau nggak salah, Anissa cerita ya, kamu harus dengar suara jantung bayinya karena pas dengerin ternyata jantungnya bunyinya duk 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 gitu. Jadi bayinya menyambut ASEAN Games. Nah, perubahan yang terjadi. Sekarang di rumah itu Anissa jadi banyak makan, betul kan? Banyak makan. Semua dimakan sama dia. Biasanya nggak pernah makan nasi, akhirnya makan nasi dan sering tidur. Iya. Jadi pas itu kalau kalian follow Instagram teman-teman aku yang biasa aku bareng sama mereka. Yang buat bantuin kerjaan kamu ya. Itu ada video Anissa tidur di mobil, tidur di restoran, di jembatan layang. Enggak gitu juga, tidur di event. Itu tuh bisa yang kalau misalnya aku bilang aku ngantuk 5 menit kemudian aku tidur. Aku tuh sebenarnya percaya nggak percaya karena aku tipe yang sebelum nikah tuh kalau misalnya tidur ada suara sedikit sensitif banget pokoknya sama suara langsung bangun. Ini tuh temen aku tuh instastory-nya pas aku cek cukup berisik sih. Apalagi aku kayak ya ampun malu nggak sih tidur di restoran. Habis makan kekenyangan apa gimana nih Bu? Mohon maaf nih. Allah. Iya. Tidur di restoran, tidur di mobil. Aku lihat IG story-nya semua tuh. Tidur di kamar bawah. Padahal barusan ngobrol. Masih megang kacang hijau.
masih gak ngerti. Eyelash lagi, dia bagus banget eyelash. Astaga Kanisa, ini lumer ini lama-lama. Ya kan, kamar Puput asisten gue di bawah, dia lagi Lagi mau ngobrol-ngobrol pergi, terus tidur. Makanan masih dipegang. Iya, iya. Jadi ya itulah, paling ya kalau dari kita ceritanya segitu aja ya. Maksudnya ini hanya untuk ngasih kabar aja buat teman-teman yang pengen tahu kabarnya. Kita ceritain juga udah sedikit. Yang jelas doain aja semuanya lancar, nggak ada masalah. Kita lagi berdebat panjang soal nama ya, karena menurut gua nama itu ya bayinya itu lahirnya kapan gitu kan. Kalau ini kan pas bayinya ini ada datang ketika gue lagi sibuk-sibuknya main Monster Hunter. Jadi kalau nggak Monhan namanya, itu Nggak nama mau. monster-monster di game itu. Gak mau. Kasian gak sih kalau misalnya pas udah gede, kenapa sih Pak namanya Monhan? Kenapa apa dulu suka main Monster Monster Hunter? Hunter. Ya nggak tahu lah, belum tahu lah. Jadi doain aja semuanya ya. Kita sih ngelakuin apa yang terbaik lah buat bayinya gitu. Kita akan coba rawat supaya kehamilannya juga tidak ada halangan, tidak ada masalah sama sekali gitu kan. Mudah-mudahan terus sampai berapa bulan lagi, berarti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi semuanya lancar, mohon doanya aja. Gimana coba jagainnya? Baik. Ya udah, baiklah ya semuanya. Subscribe juga channelnya Anissa Aziza. Linknya nanti ditaruh di deskripsi ya. Karena Anissa ini dengar-dengar sponsor YouTube-nya udah banyak loh. Udah mulai menghasilkan uang, membantu ekonomi keluarga, sedikit menyisihkan untuk membayar listrik dan keperluan rumah tangga lainnya. Jadi bantulah keluarga kami, terutama untuk bayi kecil yang yang akan mau lahir ini gitu. Tonton video gua, tonton video Anissa, sebarkan ke semua teman, tonton iklannya, ditonton berulang kali, dan mungkin kalau duitnya banyak, bayinya akan kita kasih nama AdSense. Ya udah ya, dadah. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.